Perkenalkan, kami dari kelompok 17 mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Cakrabuana dan saya bersama rekan saya Muksiza Dwi Prihartina. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu perusahaan jasa yaitu Recovery. Ikutin terus ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UBP. Di sini kami mendapatkan tugas untuk ke perusahaan jasa. Kami memilih perusahaan Recovery ini untuk memenuhi tugas kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Cakrabuana. Di sini saya bersama rekan saya Muksiza Dwi Prihartina. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri. Boleh, saya Ina Rahma Rismawanti, salah satu pemilik dari Recovery Komputer ini. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan. Untuk sejarah usahanya itu sendiri itu bagaimana? Oke, jadi Recovery Komputer ini didirikan pada tanggal 4 Juni tahun 2020. Waktu itu pada saat pandemi ya. Nah, dulu didirikan oleh 2 orang. Yang pertama Syaiful Akhyar, terus yang kedua saya sendiri. Nah, ketika pandemi itu kan banyak kebutuhan laptop ya, atau kuliah online, sekolah online, kerja online, semuanya online. Nah, itu menjadi peluang buat kami untuk bisa kayak membuat suatu usaha di masa pandemi yang sekaligus membantu orang lain juga gitu. Dulu sih niatnya tuh membantu teman gitu, tapi ternyata ketika di share gitu kan di status gitu dulu, ternyata banyak juga yang berminat dan ternyata feedbacknya bagus juga gitu kan. Akhirnya cobalah dimulai, terus bikin nama ini Recovery Komputer. Akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 2020 itu baru memberanikan buka ruko di sini. Tadinya itu sebelumnya hanya di kos-kosan aja, kos-kosan biasa gitu, antar jemput bola gitu, antar jemput laptop, sampai akhirnya punya ruko di sini gitu. Dan alhamdulillah sekarang itu udah berjalan hampir mau 3 tahun ya di sini. Kenapa alasan diberinya nama Recovery itu ya alasan apa? Jadi Recovery Komputer ini tuh diambil namanya dari recovery-nya sebenarnya. Recovery itu kan artinya memulihkan ya, memperbaiki gitu kan. Nah, jadi diambil dari situ. Terus U-nya itu sebenarnya titik U-nya itu sebenarnya kamu gitu diartikannya, cuman kita mengemasnya dalam bentuk seperti itu aja supaya lebih unik gitu. Jadi kan memperbaiki kebutuhan kamu gitu, komputermu gitu. Intinya sih ke situ sih artinya. Apakah ada cabang lain? Terus kalau misalnya ada tuh ada berapa cabangnya, dan di sini tuh memiliki karyawan berapa? Untuk saat ini Recovery Komputer ini masih satu-satunya ya, hanya ada di sini. Kalau untuk karyawan yang tetap itu ada 3, yang satu yang 2 itu kita yang owner tadi itu masih terjun langsung, terus yang satu lagi itu khusus teknisi berat, itu dia mengerjakannya di workshop, ada workshop lagi selain di sini. Kalau di sini kan ruko hanya untuk memasarkan saja, kalau workshop kita ada lagi workshop dan itu ada karyawannya sendiri. Alasan berdirinya memiliki usaha ini? Alasan karena dulu sebenarnya kerja juga sih, jadi karena pas pandemi itu WFH ya, itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan aja gitu, daripada di rumah kan waktu itu niatnya gitu, sambil bantuin teman. Jadi kayak teman tuh ada yang minta tolong gitu, tolong dong ini gimana ya caranya laptop tuh supaya nggak lemot tapi masih dalam spek yang kayak gini, nggak perlu di-upgrade. Ternyata pas
dikerjain bisa, oh lumayan juga nih kan peluang buat di masa pandemi kayak gini kan, daripada di rumah aja dulu gitu sih, niatnya cuma iseng-iseng doang gitu, ternyata malah keterusan. Bagaimana awal mula merancang usaha jasa Ini merancang usaha jasa ya, sebenarnya awalnya tuh karena tadi kan iseng tapi didukung dengan hobi juga, hobi. Terus juga nggak mungkin kan kita ngejalanin usaha kayak gini kalau kita nggak punya basic sama sekali gitu ya, walaupun kita dulunya mungkin bukan orang IT gitu kan, tapi setidaknya kalau kita buka usaha kayak gini kita harus berani lah minimal punya basic IT gitu kan, ngerti tentang perlaptopan ini gitu. Jadi intinya sih harus punya basicnya dulu ya, karena gimana orang mau percaya sama kita kalau kita ditanya aja gitu nggak bisa, atau kita ngerjain hal yang dasar-dasarnya aja kita nggak tahu gitu. Jadi intinya sih kita harus tahu ilmunya dulu gitu. Waktu itu awal merancang tuh tahu ilmunya dulu. Nah, jadi gimana cara kakak buat mengelola usaha ini? Terus apakah ada strategi tersendiri? Oke, kalau untuk strategi itu dari apa? Bisa dulu nggak tadi? Bagaimana cara mengelola usaha dan apakah ada strategi tersendiri? Oh ya, kalau strategi sebenarnya kita fokus di pelayanan ya, karena kan menurut kami gitu untuk usaha jasa yang paling utama itu adalah pelayanan ke konsumen gitu. Kita sih di sini fokus untuk keramahan kayak gitu-gitu ke konsumen kita, karena mayoritas konsumen dan sebenarnya target kita juga mahasiswa gitu kan. Jadi kita juga memperlakukan mahasiswa itu, memperlakukan konsumen itu sebagai teman gitu, supaya kalau udah nyaman kan gitu kan, biasanya kalau udah nyaman, kalau kita konsumen merasa pelayanannya enak gitu kan, pasti kan udah percaya gitu. Yang penting sih menjaga kepercayaan konsumen sih, itu sih strategi untuk ininya gitu, menjaga usaha ini. Yang penting menjaga kepercayaan konsumen, karena kan produknya jasa ya, yang dipakai orang lain gitu, tidak terlihat tapi dirasakan gitu, dirasakan sama orang lain gitu. Nanti ada lagi kan kalau marketing mah, strategi marketing ada lagi ya, ada lagi ya sosmednya. oh iya ada lagi ya, ya udah. Di sini menerima jasa apa saja selain memperbaiki laptop? Perbaikan laptop itu kan banyak banget ya, ada dari yang paling ringan itu cleaning laptop, pembersihan laptop, terus install ulang, penggantian keyboard, baterai, pokoknya penggantian hardware lah ya, seputar keyboard, baterai, terus LCD yang berat-berat itu, sampai yang paling berat itu ganti mesin atau ganti mainboard itu sih. Kalau servisnya mah banyak banget ya kalau disebutin. Kayak juga ini Itu hal utamanya. itu ya yang paling sering seputar itu, penggantian hardware, terus penginstalan softwarenya itu software apa aja bisa. Kalau hardware ya seputar ini aja, keyboard, baterai, charger, terus LCD, jual beli laptop second, bisa. Apakah ada kendala dalam merancang dan mengelola usaha ini? Terus bagaimana solusi? Pasti kalau kendala sih pasti ada ya, setiap usaha itu pasti ada naik turunnya, terus juga pasti ada kendalanya. Solusinya sih kita tetap harus menjaga kepercayaan konsumen. Itu sih paling utama sih, intinya sih kita menjaga kepercayaan konsumen aja. Terus kalau misalkan ada kendala, biasanya kita mendiskusikan secara baik-baik gitu kan, kekeluargaan. Karena kalau kayak gini kan barang berharga ya, saya nyebutnya gitu, ke orang lain kan menurut orang ini pasti barang berharga. Jadi kalau misalkan ada kendala, kita harus selesaikan baik-baik ya,
intinya sih biar sama-sama enak aja gitu, dicari solusinya, dicari jalan tengahnya supaya semuanya enak gitu. Karena kalau jasa itu sih susah karena kan menyangkut ke kepercayaan orang gitu, karena ini barang berharga itu sih. Nanti kata-katanya di Iya. aja ya. Kalau misalnya kita mau servis di sini, berapa biaya yang harus kami keluarkan? Oke, kalau untuk yang paling murah itu cleaning laptop ya, itu 50.000. Terus sampai kalau servis itu yang paling mahal paling ganti mainboard. Itu bisa tergantung laptop ya, sebenarnya ini tergantung merek. Semuanya itu servis itu tergantung merek, tergantung tipe gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi intinya semua tergantung tipe. Yang pertama tadi ada 50.000 ya yang cleaning. Kalau cleaning mungkin semua sama sih kecuali gaming itu 100.000. Laptop gaming itu cleaningnya 100.000. Terus yang paling berat itu ya ganti mainboard sih. Itu bisa sampai 2 juta. Ganti mainboard, ganti mesin laptop. Kalau yang tadi yang kendala itu ditambahin aja solusinya pakai win-win solution gitu. Dari jalan tengah. Kalau kayak gini biasanya harus diobrolin dua pihak sih kalau untuk solusi kendala kayak gitu. Kadang ada kita dia nyervis nih ke kita, terus begitu selesai padahal sebelumnya udah diinfoin gitu kan harganya segitu. Ketika udah selesai orangnya kaget, kok nggak bilang dulu, padahal sebelumnya udah diinfoin gitu. Nah itu akhirnya ya gimana kan, kalau udah kayak gitu kita mau maksain juga gimana kan, kalau orang udah nggak ada uangnya. Akhirnya dicari jalan tengahnya, ya mau laptopnya itu dijual ke sini, kalau nggak diambil ya udah dijual gitu, harus dilepasin kayak gitu ya. Akhirnya dia mau, ya udah saya jual aja gitu daripada rusak di sini juga kan, mendingan udah kita jual aja. Kadang seputar itu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu kendalanya. Yang penting tepat waktu aja, ketepatan waktu. Kalau jasa kan kayak laundry kan banyak ya bersaing ya, mereka pasti ngelihat dari ketepatan waktu mana yang lebih cepat, ya itu yang dipilih kan, biasanya gitu. Kita juga gitu sih, ketepatan waktu pekerjaan, pelayanan. Makanya dibuat seperti ini tuh konsepnya karena supaya enak gitu, supaya nyaman kan, dingin, terus kursinya juga duduk-duduk enak, yang buat yang nunggu juga enak, tertutup kayak gini biar lebih konsultasinya tuh lebih enak gitu, lebih homey gitu kan. Bagaimana cara mengelola seputar tim kerja? Mengelola ini ya, tim ya. Kalau untuk pekerjaan sih sebenarnya kita udah pegang masing-masing ya. Saya di sini sebagai admin, terus sekaligus yang ngerjain yang sekaligus marketing, administrasi sama marketing ya. Terus si yang Syaiful Akhir tadi itu dia teknisi kerusakan ringan, misalkan kayak ganti keyboard, ganti mainboard, itu ganti hardware itu dia gitu. Nah kalau yang satu lagi itu namanya tulis aja IIM, masih Pak IIM, yaitu untuk penanganan kerusakan berat, teknisi kerusakan berat itu. Sebenarnya kita mengelolanya masing-masing ini aja sih, dan nggak saling ini ya. Kalau misalkan kadang ini kan suka numpuk tuh setiap hari tuh, kadang kalau ada yang beres ya saling bantu aja, saling backup gitu. Sampai sekarang sih aman-aman aja. Paling kendalanya kalau gonta-ganti karyawan, makanya sampai sekarang masih turun di sini karena supaya meminimalisir itu. Yang penting kan kalau gonta-ganti karyawan kan orang juga kayak kurang ini, karena kan karyawan harus langsung bisa gitu kan. Orang kan gak maunya mereka laptopnya beres, gak mau tahu itu karyawan baru atau gimana gitu. Jadi kita lebih baik ya kita turun langsung aja gitu. Rata-rata sehari bisa berapa konsumen yang dikerjakan? Kalau rata-rata sih 5 ya,
paling banyak itu servis, kalau jual beli jarang sih. Karena mungkin udah tahunya ini tuh tempat servis aja mungkin ya. Ada yang nggak tahu kalau itu jual beli. Kalau dari namanya sih. Apa ya, suka duka menjadi usaha ini? Suka duka ya banyak sih ya. Sukanya selain tujuan usaha kan untuk mendapatkan untung ya, selain mendapatkan untung ya pastinya senang aja gitu, kayak ada kepuasan tersendiri kalau kita kayak gini kan. Orang kesini misalnya bawa penyakit di luar yang bawa masalah, orang kesini bawa masalah, terus berarti tugas kita, kerjaan kita itu buat nyelesain masalah dia gitu. Jadi ketika udah selesai dia juga udah lega gitu kan, merasa tertolong, kita juga ada kepuasan tersendiri sih. Itu sih sukanya ya. Terus kalau dukanya ya sebaliknya ya, ketika ada konsumen yang kesini terus kita nggak bisa, ya itu juga ngerasa kayak kasihan aja gitu. Kadang-kadang kan yang bener-bener harddisknya rusak atau gimana itu kan datanya dia dari situ semua gitu. Kalau yang bener-bener udah nggak ketolong banget kan kita juga udah nggak bisa bantu ya. Itu nggak enaknya di situ juga sih. Apalagi ya duka ya. Ya selama ini sih enjoy aja sih, nggak pernah ada masalah yang aneh-aneh gitu. Konsumennya juga karena mahasiswa, kita juga menjamunya ya sebagai anak muda gitu kan, sebagai teman. Harga juga kita sesuaikan dengan kantor mahasiswa, jadi mereka juga welcome gitu, kita welcome, mereka juga welcome. Jadi kalau ada apa-apa nggak pada saling menyalahkan gitu. Kan tadi kakak bilang kalau kakak itu bagian marketing dan juga ini ya. Aku mau tanya bagaimana cara memasarkan atau memperkenalkan perusahaan ini kepada para konsumen. Yang pertama sih itu dari Google Maps ya, karena kebanyakan orang itu tahu ini tuh dari Google Maps. Jadi ketika dicari di Google mungkin ya servis laptop di Karawang yang munculnya di sini. Yang pertama di situ dari Google Maps. Itu udah, kalau itu udah lama sih, dari awal udah langsung bikin itu kan Maps. Terus yang kedua itu yang paling sering interaksi ya pastinya di WhatsApp ya, di WhatsApp bisnis. Kalau sekarang ada status, jadi lewat status WhatsApp gitu. Terus Instagramnya recovery.id. Terus di TikTok juga ada sih, di TikTok kalau sekarang kan lagi ramai tuh TikTok. Terus paling di halaman Facebook. Terus ya Pak, yang paling banyak itu ya word apa sih? word to mouth, apa sih yang marketing dari mulut ke mulut tuh? Oh, dari misalnya dia udah Iya yang dari mulut ke mulut. Ya makanya itu lah ya. Nggak boleh. Enjoy ya teh. Nanti di-cut ya, jangan sampai di bawah loh. Malu nih baru lulus udah lupa aja. Aduh, masalahnya kita juga nggak tahu. Iya, WOM, word of mouth itu sih yang paling sering dari mulut ke mulut. Karena jadi kita suka bilang nanti kalau misalkan merasa puas, jangan lupa ya rekomendasiin ke temen-temennya gitu. Akhirnya mereka ngomong itu sih paling banyak itu. Aku tahu dari teman ini, aku tahu dari teman gitu. Terus selain itu endorse juga, dulu pernah sih endorse. feedbacknya itu Bagus, alhamdulillah. Dulu ya biasa lah selebgram ya. Ya dulu justru awal pada kenal karena endorse itu dulu di awal banget lah, sebelum punya toko ini lah. Pas masih di kosan. Masih di kosan. Pada saat COVID ini sikap apa yang dilakukan oleh perusahaan jasa recovery? Justru kita berdirinya pada saat COVID. Kita berdiri pada saat COVID, jadi menurut sebagian pengusaha gitu, COVID itu malah merugikan gitu kan, PHK besar-besaran. Justru kalau kita malah awal berdiri ini tuh justru dari COVID. Mungkin kalau nggak ada COVID kita yang masih sibuk jadi pekerja semua sih gitu, jadi sibuk masing-masing. Memang kan ada ini karena justru banyak gitu, malah semakin banyak malah pas COVID itu malah banyak banget karena kebutuhan itu aja, terus aja karena kebutuhan online, kuliah online, kerja online, meeting online semuanya. Jadi laptop
dibenerin lagi gitu. Itu kan masa covid sih, dan laptop juga mahal gitu, jadi langsung pada melonjak tinggi karena kebutuhan gitu. Sempat kewalahan juga sih dulu karena ya itu berarti itu kendalanya pas covid tuh, karena saking banyaknya gitu ya, dan dulu kan SDM-nya belum ada, dulu tuh karyawan cuma satu, itu dia merangkap semuanya, jadi admin, jadi semuanya lah pokoknya. Saya dulu tuh nggak stay di sini gitu, kalau sekarang kan stay di sini waktu covid gitu. Jadi waktu covid tuh karyawan cuma satu, dia harus meng-cover semuanya, balesin chat, terus nyervis juga gitu, ngabarin orang gitu sih. Apa lagi? Ini apa boleh nggak? Kita mau pengen tahu kayak modal yang berapa, terus omsetnya berapa. Untuk modal awal itu di 60 juta. 60 juta itu udah semuanya ya. Udah termasuk sewa ruko, terus juga interior. Oh itu udah pas di ruko ya, belum di kosan. Oh awal ya. Kalau di kosan itu paling modalnya apa sih ya? Paling beli mesin-mesin. Kalau itu susah sih, soalnya ini tuh belinya nyicil-nyicil gitu. Udah aja yang itu aja. Ruko ya? Ya, tapi ya bilang aja yang modal nggak akan ditanya sih, kan modal kayaknya enggak sih ya. Kayaknya udah 60 juta itu udah semuanya sih. Itu udah sama ya spare part, terus juga barang-barang. Itu udah kehitung semuanya 60 juta. Karena kan kalau kita banyaknya yang modalnya itu udah ada di satu, misalkan di satu ini gitu. Ya udah kan dipakai terus-terusan. Yang udah habis-habis modalnya. Paling yang modal buat keluar tuh ya buat beli mesin-mesin gitu, alat-alat. Terus juga ini kalau interior, cat, kayak gitu paling habisnya. Kalau servis makan modalnya itu. Iya benar. Pengalaman juga. Iya, pengalaman gitu kan. Kalau omset per bulannya berapa? Omset per bulan bentar. Aku ngasih taunya kotor ya. Iya, apa ya? Enggak ini Bang. Iya, nggak boleh dibangun juga. Di bulan dari tahun ini aja ya, sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya. Terserah aja, Terserah ya. omset per bulannya aja. Soalnya beda-beda sih. 1 bulan aja. Oh, 1 bulan. Ya. Ini sih kalau di sini di bulan Januari itu 20.251.000. Itu kotor ya. Kotor. Ya kalau mau perbandingan, buat perbandingan di Februari itu 12.555.000. Kalau Maret kan masih jalan yang 20. Itu aja cukup itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 kelas MN21B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi pada perusahaan jasa recovery komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Ibu Santi Pertiwi, HSSEMM. Nah, teman-teman, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok 17. Yang pertama ada Anissa Cakrabuana, yaitu saya sendiri, dan juga ada rekan saya, yaitu Mukjizah Dwi Prihartina. Baik teman-teman, yang pertama di sini saya akan mempresentasikan perihal profil perusahaan. Jadi teman-teman, recovery komputer ini berdiri pada saat masa pandemi pada tanggal 4 Juni tahun 2020 yang didirikan oleh Saudara Saiful Ahyar dan juga Inara Rahma Rismawanti. Sebenarnya perusahaan jasa recovery komputer ini dimulai dari pada saat itu terjadinya sebuah COVID yang mengharuskan seluruh kegiatan belajar dan mengajar ini dan juga kegiatan bekerja dilakukan melalui rumah yang sehingga membutuhkan laptop untuk menunjang pekerjaan mereka.
Kemudian ada salah satu teman dari mereka yang memiliki kendala atau masalah pada laptopnya. Kemudian karena mereka memiliki basic untuk memecahkan masalah yang ada pada laptop tersebut, mereka mencoba untuk menservisnya, membantu teman kosannya itu, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan sehingga mereka berpikir ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang nantinya akan berkembang pesat. Nah, Recovery Komputer ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa servis komputer, aksesoris, dan juga jual beli laptop. Teman-teman, nama Recovery Komputer ini berasal dari kata recovery yang artinya pemulihan dan you itu sendiri yang artinya kamu. Lokasi perusahaan jasa recovery komputer ini berada di Jalan HS Ronggowaluyo, User Jaya, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berada persis di dekat Universitas Buana Perjuangan Karawang. Teman-teman, adapun kegiatan usaha dari perusahaan jasa recovery komputer ini sangat memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggannya. Selain memfokuskan dalam servis laptop, usaha tersebut juga menyediakan berbagai kebutuhan lain seperti jual beli laptop second. Nah, perusahaan jasa recovery komputer ini juga sangat memperhatikan kualitas produk dan juga kenyamanan bagi setiap konsumennya. Sehingga para konsumennya akan balik lagi untuk melakukan servis laptop di perusahaan recovery komputer ini. Nah, teman-teman, adapun cara memasarkan produk jasa pada recovery komputer ini, yang pertama melalui Google Maps, yang kedua ada WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, endorse, dan juga mouth to mouth. Nah, adapun cara memasarkan dari mulut ke mulut ini dilakukan secara tidak langsung oleh para konsumen atau orang-orang terdekat yang merasa puas yang telah melakukan servis laptop di recovery komputer ini. Mereka akan dengan tidak sengaja bercerita kepada temannya, kepada keluarganya, atau kepada masyarakat sekitar bahwa recovery komputer ini sangat berkualitas dan sangat membantu para konsumen untuk memulihkan laptop atau komputer mereka. Gitu. Nah, adapun Google Maps itu sendiri merupakan salah satu cara memasarkan yang paling empuk karena biasanya setiap konsumen itu mencari tempat servis yang bagus itu kan melalui Google. Nah, biasanya kita misalnya men-search di Google tempat servis laptop terdekat, maka akan muncul secara tidak langsung atau akan muncul secara langsung lokasi dari recovery komputer ini. Baik, saya akan menjelaskan keuangan di recovery ini. Awalnya berdirinya recovery ini bermodalan senilai 60 juta ribu rupiah. Omset setiap bulannya, recovery ini selalu tidak naik atau selalu tidak turun. Contohnya, omset pada bulan Januari tahun 2023 sebesar 20.521.000, sedangkan pada bulan Februari tahun 2023 sebesar 12.555.000. Tentunya di recovery ini memiliki harga dan jumlah produk. Harga servis komputer dimulai dari 50.000 hingga 2 juta. Harga tersebut sesuai dengan kesulitan dari setiap laptop yang diservis. Jumlah produk yang ditawarkan dari perusahaan recovery ini sebanyak 20 produk jasa, salah satunya yaitu cleaning, LCD laptop, mengganti speaker, ganti RAM, ganti keyboard, memperbaiki hard disk, mengganti baterai, install ulang, flash BIOS, DVD susah terbaca, ganti chipset, mengganti motherboard, mengganti engsel layar, mengganti kabel fleksibel, mengganti kipas, mengganti touchpad, mengganti casing laptop, mengganti USB port, mengganti mesin laptop, mengganti LC power. Tentunya recovery ini ada dampaknya pada saat COVID terhadap usaha. Bagi perusahaan jasa recovery ini, adanya COVID-19 justru merupakan peluang usaha. Karena COVID-19, semua pekerjaan dan kegiatan belajar mengajar dialihkan melalui online,
yang pastinya membutuhkan laptop, sehingga laptop-laptop lama keluar kembali dan butuh diservis. Awal dari membantu teman kos, laptopnya rusak dan ternyata menjadi awal bagi kami dalam membuka usaha jasa recovery ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.